Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemalsuan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Pak Jokowi sudah menduga nggak Pak siapa mengarah ke? Ya, semua udah tahu lah. Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo tentang adanya tokoh besar di balik isu ijazah palsu langsung menggegerkan publik. Bukan hanya memicu spekulasi liar, tapi juga membuat sejumlah pihak merasa tersindir. Salah satunya Roy Suryo, yang dikenal lantang menyoroti isu ini sejak awal. Jokowi memang tidak sebut nama, tapi reaksinya langsung memicu gelombang besar. Bahkan Roy Suryo ngamuk dan langsung layangkan somasi. Gak berhenti di situ, pernyataan Jokowi juga memicu reaksi keras dari Partai Demokrat. Partai yang sering disebut Partai Biru merasa terseret dan membantah keras segala tuduhan. Bahkan nama SBY pun ikut dikait-kaitkan. Lantas bagaimana klarifikasi dari Jokowi? Siapa sebenarnya tokoh besar itu? Apa benar SBY? Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik polemik ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Kali ini kita akan membahas polemik ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 dan ke-8 RI, Joko Widodo. Kisruh soal ijazah palsu ini semakin memanas, bukan karena muncul bukti baru, tapi karena pernyataan dari Jokowi sendiri. Jokowi menyebut adanya tokoh besar di balik narasi ijazah palsu yang selama ini beredar. Dia tidak menyebut nama secara gamblang, tapi ucapannya langsung menuai kegaduhan. Dan salah satu yang paling vokal merespons adalah Roy Suryo. Lantas bagaimana fakta selengkapnya? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Polemik soal dugaan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo masih bergulir di jalur hukum. Kasus ini sudah berjalan cukup lama dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, Jokowi justru menyampaikan dugaan lain yang bikin heboh. Jokowi menyebut bahwa ada agenda besar di balik laporan yang menuduh ijazahnya palsu. Dia juga menyambungkan hal itu dengan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, anak pertamanya. Tuduhan ijazah palsu maupun pemalsuan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Menurut Jokowi, dua hal ini saling berkaitan dan tidak terjadi begitu saja. Dia menduga ada pihak yang sengaja mendorong narasi ini secara masif. Jokowi memang tidak secara belak-belakan memberitahu siapa tokoh besar yang dimaksudnya, tapi pernyataan itu langsung memicu gelombang spekulasi liar dari publik. Waktu ditanya siapa tokoh besar yang dia maksud, Jokowi hanya menjawab singkat, ya semua sudah tahu lah. Pak Jokowi sudah menduga nggak Pak siapa mengarah ke? Ya, semua udah tahu lah. Ya, kasih. Terima kasih Pak. Gelombang reaksi terus berdatangan, terutama dari tokoh-tokoh dan partai yang merasa tersudutkan. Situasi pun mulai panas. Ucapan Jokowi itu seolah membuka babak baru dalam drama panjang isu ijazah. Dan publik kini semakin bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok besar yang dimaksud? Setelah Jokowi menyebut ada tokoh besar di balik laporan ijazah palsu isu pemakzulan Gibran, Roy Suryo langsung bereaksi. Dia merasa pernyataan itu mengarah ke dirinya dan menyebut ucapan Jokowi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Roy Suryo langsung mengambil langkah serius. Lewat kuasa hukumnya, dia mengirim surat somasi resmi ke rumah Jokowi di Solo pada 31 Juli 2025. Dalam somasi itu, Jokowi diminta untuk mencabut pernyataannya dan minta maaf secara terbuka di depan publik. Ya, jadi kita sebenarnya sedang berusaha membantu negara, bangsa agar bisa segera terlepas dari kemelut ijazah palsu dengan pendekatan saintifik. Dan itu dilakukan atas dasar kesadaran sebagai bagian dari warga negara yang lahir dan dibesarkan di negeri ini. Jadi sakit sekali ya perasaan
klien kami, dan kami juga turut tertuduh dalam persoalan ini seolah-olah membela orang yang dikendalikan oleh orang besar dengan narasi orang besar. Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa harusnya segala hal yang berkaitan dengan hukum selesaikan dengan hukum dan tidak memperluas masalah politik ini menjadi pembelahan anak bangsa yang makin melebar. Pihak Roy merasa kalau tudingan soal tokoh besar seolah menyudutkan perjuangan mereka selama ini. Padahal menurut mereka, laporan soal ijazah palsu dilakukan sesuai hukum, bukan karena dikendalikan pihak tertentu. Somasi itu berisi peringatan keras. Kalau Jokowi tidak segera menjelaskan dan minta maaf, Roy dan timnya mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana. Bagi Roy Suryo, ucapan Jokowi dianggap sebagai fitnah yang menyakitkan. Dia merasa seolah-olah dijadikan pion atau alat politik oleh orang besar. Somasi ini jadi babak baru dari kisruh ijazah palsu yang belum juga selesai. Yang awalnya hanya perkara hukum, kini melebar jadi pertarungan narasi yang melibatkan reputasi, harga diri, dan bahkan kemungkinan adu bukti di pengadilan. Pernyataan Jokowi tentang tokoh besar dalam isu ijazah palsu ini sebagaimana layaknya bola liar. Salah satu yang ikut terseret dalam masalah ini adalah Partai Demokrat. Banyak relawan Jokowi di media sosial yang menduga kalau partai ini ikut mendorong narasi soal ijazah palsu. Bahkan ada juga yang menyebut Demokrat sebagai dalang utama. Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, langsung membantah keras. Dia menyebut tuduhan itu sebagai fitnah. AHY menilai tudingan itu hanyalah upaya memutarbalikkan fakta, karena Demokrat sama sekali tidak terlibat dalam laporan tersebut. Jubir Demokrat, Herzaki Mahendra, ikut membantah. Dia bilang clue soal warna partai adalah upaya menyesatkan dan bisa merusak nama baik partai. Padahal katanya hubungan antara keluarga SBY dan Jokowi sejauh ini baik-baik saja. Buktinya Gibran dan Kaesang sempat hadir di acara Partai Demokrat dan juga pernah kirim wakilnya di acara PSI. Supaya nggak makin panas, Jokowi akhirnya buka suara juga buat klarifikasi. Dia bilang tidak pernah menyebut partai atau warna apapun waktu bicara soal orang besar. Jokowi juga menegaskan kalau yang dimaksud bukan SBY. Dia bahkan memuji SBY sebagai orang negarawan yang baik. Jokowi mengaku memang dirinya menyebut ada orang besar yang membackup isu ini. Tapi dia juga menegaskan jangan ada yang merasa tertuduh. Di tengah ramainya drama politik seputar isu ijazah palsu, tudingan sana-sini, sampai klarifikasi dari Jokowi sendiri, ada beberapa hal penting yang bisa jadi bahan renungan. Bukan cuma buat para elit, tapi juga masyarakat. Pertama, tuduhan tanpa bukti itu sangat berbahaya. Kalau nggak punya data yang kuat, lebih baik tahan diri buat nggak asal nunjuk. Menuduh pihak tertentu terlibat tanpa dasar bisa berujung konflik, bahkan mencoreng nama baik orang atau instansi yang sebenarnya nggak ada kaitan apa-apa. Kedua, pentingnya klarifikasi langsung dari orang yang terlibat, apalagi tokoh publik. Klarifikasi cepat dari Jokowi soal orang besar yang dimaksud itu bukan SBY dan nggak ada maksud menyebut partai apapun, penting untuk mencegah salah paham semakin meluas. Ini contoh kalau pejabat publik perlu hati-hati dan bertanggung jawab atas pernyataannya. Ketiga, jangan saling curiga, tapi tetap fokus ke isu utama. Kalau fokusnya isu ijazah, ya bahas bukti dan proses hukumnya. Menarik-narik nama besar tanpa dasar bisa bikin publik malah kehilangan fokus ke substansi masalah sebenarnya. Drama soal ijazah palsu Jokowi yang awalnya cuma jadi polemik hukum, kini makin melebar ke ranah politik. Nama-nama besar ikut terseret, dan narasinya semakin liar. Tapi di tengah semua itu, publik seharusnya tetap kritik dan fokus pada hal yang paling penting, fakta dan proses hukum. Kalau memang ada pelanggaran, biar hukum yang bicara. Tapi kalau semua hanya berdasarkan asumsi dan tudingan, jangan sampai malah jadi alat politik yang memecah belah. Yang jelas, isu ini belum berakhir. Klarifikasi, somasi, sampai kemungkinan langsung hukum masih terus bergulir. Kita lihat saja siapa yang pada akhirnya terbukti benar dan siapa yang main narasi. Gimana menurut kamu? Kamu percaya ada orang besar di balik isu ijazah palsu ini atau enggak? Kalau iya, siapa orangnya?
Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.